Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran online atau daring hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Pantai dan Laut. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Pengetahuan Lingkungan, Ibu Nizar Aziza. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan tidak lupa dengan teman-teman yang berbahagia, kelas Tebio 4B. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ialah Milhan Hakim, yang kedua Mita Fauzia Cahyani, yang ketiga Nur Faza Lutfia, dan yang terakhir ialah Wafik Anissa. Materi yang pertama, pantai merupakan bagian dari daratan yang paling dekat dengan laut. Garis pantai merupakan batas antara laut dan daratan. Dasar klasifikasinya adalah perkembangan garis pantai anterior atau posterior. Pantai anterior dapat disebabkan oleh pengangkatan atau progradasi pantai akibat sedimentasi. Sedangkan pantai posterior dapat disebabkan oleh penurunan muka tanah atau kemunduran akibat erosi. Singkatnya, pantai adalah salah satu kawasan dinamis tempat bertemunya darat, laut, dan udara. Pantai memiliki bentuk yaitu yang pertama spit, pantai yang salah satu ujungnya bersambung dengan daratan. Yang kedua baimut, yaitu bukit endapan pada pantai yang memotong teluk dengan lautan. Yang ketiga tambolo, yaitu bukit endapan yang pada pantai yang menghubungkan pulau dengan pulau utama. Pengertian laut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Potensi sumber daya pantai. Potensi sumber daya alam pesisir sangat erat dengan sumber daya perikanan dan kelautan berupa flora dan fauna. Terdapat potensi sumber daya alam pantai adalah sebagai hutan bakau, sumber garam laut, ada banyak rumput laut dan rumput laut di perairan, dangkal, ada pohon kelapa yang dapat digunakan baik buah, daun maupun batangnya, serta dapat mencegah kehausan akibat gelombang laut. Sumber daya hewan makhluk laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Karena keindahan pantainya bisa juga dijadikan sebagai tempat rekreasi dan jalan-jalan. Pengelolaan sumber daya pantai. Kondisi fisik yang baik pada biota laut memerlukan pengendalian khusus. Oleh karena itu, pemodelan pembangunan atau model breeding merupakan tulang punggung pengelolaan sumber daya pesisir dalam meneliti dan mengolah pengelolaan ekonomi sumber daya perikanan dan kelautan. Peraturan-peraturan ini diberlakukan untuk melestarikan stok ikan dengan tidak menangkap ukuran ikan yang bisa ditangkap, pemijahan ikan, pembiakan daerah pertumbuhan, konservasi kawasan pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, hutan bakau atau kawasan perkembangbiakan biota laut. Budidaya biota laut seperti udang, bandeng, kakap, rumput laut, dan biota lain yang dibutuhkan masyarakat. Mencemari garis pantai, dilarang menebang hutan mangrove untuk tujuan apapun. Penaburan
biota laut untuk penyimpanan di pantai atau kawasan lindung. Aturan tersebut diberlakukan tidak untuk semua kawasan, tetapi eksploitasi penangkapan ikan berlanjut dengan tidak mengganggu kawasan sebagai kawasan yang dilindungi. Perlindungan kawasan harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pola pikir. Masyarakat perlu mengetahui lokasi atau zona-zona perlindungan dan pelestarian sumber daya pantai atau manfaat fungsi, sehingga aturan zona tersebut perlu disosialisasikan kepada pemangku kepentingan, sehingga salah satu pemangku melakukan pelanggaran akan merasa diawasi oleh pemangku kepentingan lain. Peroleh pendapatan dari hasil produksi perikanan yang kecil akan merasakan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan perlindungan terasa berat. Karena itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat. Salah satu usaha yang dapat dikembangkan, maka perlu dikembangkan usaha wisata bahari. Dengan demikian, penangkapan ikan akan semakin didorong karena memiliki pasar yang baik dan akan memiliki rasa bahwa pendapatannya tergantung pada kondisi pantai. Yang ketiga, lapangan kerja. Daratan memiliki kapasitas terbatas dalam menyediakan lapangan kerja. Dengan sumber daya pantai besar dan adanya pasar yang membutuhkan serta berkembangnya wisata, maka kesediaan lapangan kerja semakin besar. Karena dengan berkembangnya kawasan wisata bahari akan berkembang industri produk perikanan laut seperti kerajinan, makanan khas, olahraga dan sebagainya. Keempat, politik merupakan kebijakan akan muncul dari pemerintah yang didukung oleh masyarakat atau pemangku kepentingan. Dengan tidak ada aturan yang pasti dari pemerintah, maka pemangku kepentingan terutama penangkapan perikanan laut akan mengeksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Kelima, pendidikan. Masyarakat Indonesia di sebagian kebijakan lain tradisional yang kurang pahami keberlanjutan suatu sumber daya dan kemampuan nelayan terbatas dalam penangkapan ikan, sehingga kawasan dekat pantai akan menjadi kawasan yang dijadikan kawasan penangkapan melalui pendidikan. Nelayan tradisional sewaktu-waktu akan berakhir dan tergantikan oleh nelayan yang memiliki pendidikan yang lebih luas dan jauh dari pesisir, sehingga kawasan perlindungan akan terjadi dan lestari. Potensi sumber daya laut. Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas, yaitu 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 3/4 dari seluruh wilayah Indonesia. Ada sekitar 17.500 garis pantai di dalam perairan, dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Potensi sumber daya laut, yaitu yang pertama perikanan. Potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE. Selanjutnya, penghubung laut. Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Pertambangan dan energi. Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh perairan Indonesia. Selanjutnya, pariwisata bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wartawan. Pengelolaan optimal sumber daya laut di Indonesia. Peningkatan kebutuhan yang tak terbatas sering membuat tekanan yang besar terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada.
kejadian di laut di mana akibat kebutuhan ekonomi memaksa nelayan melakukan kegiatan tangkap berlebih. Pengelolaan optimal sumber daya laut, yaitu yang pertama, pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tanpa mengabaikan kemampuan. Yang kedua, keterpaduan. Sifat keterpaduan dalam pembangunan kelautan menghendaki koordinasi yang mantap. Pengelolaan optimal sumber daya laut yang selanjutnya ialah pengelolaan berbasis masyarakat. Kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek pengelolaan. Yang selanjutnya ialah pengelolaan berbasis teknologi. Teknologi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengawasan wilayah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan terkait ekosistem mangrove di sebab selanjutnya. Jadi, ekosistem mangrove merupakan hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindungi, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang, dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Jadi di sini maksudnya itu ada ekosistem di mana biasanya juga disebut dengan hutan bakau. Itu terdiri dari pohon-pohon mangrove. Nah, untuk mangrove dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama, mangrove terbuka, yakni mangrove berada pada bagian yang berhadapan dengan laut. Jadi hutan bakau tersebut terletak di paling luar. Lalu mangrove tengah. Mangrove di zona ini terletak di belakang mangrove zona terbuka. Jadi zona bakaunya masih di belakang dari mangrove yang menghadap laut lepas tersebut. Lalu mangrove payau. Mangrove berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar. Jadi ketika ada di pantai terdapat aliran sungai yang menuju ke laut. Nah, di situ terdapat pohon-pohon bakau yang tumbuh menjadi hutan mangrove. Itu disebut dengan mangrove payau. Lalu mangrove daratan, yakni mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Jadi mangrove ini terletak di dekat dengan daratan, tidak di lepas pantai seperti mangrove terbuka, dan juga tidak terletak tepat di perairan payau, pertemuan antara air laut dan juga air sungai. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah ekosistem padang lamun. Ekosistem padang lamun merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan mempunyai fungsi serta manfaat yang sangat penting bagi perairan wilayah pesisir. Secara taksonomi, lamun atau seagres termasuk dalam kelompok Angiospermae yang hidupnya terbatas di lingkungan laut dan umumnya hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Beberapa fungsi padang lamun yaitu sebagai stabilisator perairan dengan fungsi sistem sebagai perangkap dan pengstabil sedimen dasar sehingga perairan menjadi lebih jernih. Yang kedua, lamun menjadi sumber makanan langsung berbagai biota laut. Yang ketiga, lamun sebagai produser primer. Yang keempat, komunitas lamun memberikan habitat penting atau tempat hidup dan perlindungan atau tempat berlindung untuk sejumlah spesies hewan. Dan yang terakhir ada lamun memegang fungsi utama dari daur zat hara dan elemen-elemen langka di lingkungan laut. Adapun perang padang lamun yaitu yang pertama sebagai produsen primer. Lamun mempunyai tingkat produktivitas primer tertinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di laut dangkal seperti ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Yang kedua sebagai habitat biota. Lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuh-tumbuhan. Di samping itu, padang lamun atau seagres dapat juga sebagai daerah asuhan.
padang pengembalaan dan makanan dari berbagai jenis ikan, herbivora, dan ikan-ikan lain, ikan-ikan karang. Yang ketiga ada sebagai penangkap sedimen. Daun lamun yang lebat akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan ombak, sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang. Di samping itu, rimpang dan akar lamun dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan. Jadi, padang lamun yang berfungsi sebagai penangkap sedimen dan dapat mencegah erosi. Yang selanjutnya ada sebagai pendaur zat hara. Lamun memegang peranan penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut, khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh algae epifitik. Selanjutnya ada ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya, terutama suhu, salinitas, dan sedimentasi. Manfaat dari terumbu karang yang langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah yang pertama sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan seperti ikan kerapu, ikan berunang, dan ikan ekor kuning. Batu karang pariwisata, wisata bahari, melihat keindahan bentuk dan warnanya serta penelitian dan manfaat biota perairan. Sedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan tidak langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan gelombang dan ombak laut, serta sebagai sumber keanekaragaman hayati. Klasifikasi terumbu karang berdasarkan kemampuan memproduksi kapur. Yang pertama ada karang hermafitik. Karang hermafitik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Karang hermafitik bersimbiosis mutualisme dengan zooxanthellae, yaitu jenis algae uniseluler seperti Gymnodinium microdriatum yang terdapat di jaringan-jaringan polip binatang karang dan melaksanakan fotosintesis. Yang kedua ada karang ahermafitik. Karang ahermafitik tidak menghasilkan terumbu dan merupakan sekelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.